Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan dapat berjumpa di video kali ini. Dengan saya Denny Kurniawan NIM 21050100026. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulik sedikit mengenai kesesuaian antara APBD 2022 menurut target serta realisasi di dalam RPJMD, Renstra, RKPD di Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Pak Rian Anggria Pratama MIP. Bicara tentang APBD, APBD merupakan anggaran pendapatan belanja daerah. APBD Kepulauan Riau pada tahun 2022 sendiri termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, yang dimana awalnya APBD dianggarkan sekitar 3,4 triliun, naik sebanyak 134,9 miliar menjadi 3,615 triliun. Lalu di dalam belanja daerah, APBD ini ditetapkan menjadi 3,870 triliun. Namun dalam itu terdapat perubahan pada APBD, naik menjadi 77 miliar atau 2% dari yang dianggarkan semula menjadi 3,947 triliun. Namun terdapat tambahan dana insentif daerah itu sebanyak 18 miliar menjadi 3,965 triliun. Setidaknya terdapat 6 pembagian di dalam penganggaran APBD ini. Jadi yang pertama itu ada belanja operasional itu sebanyak 2,7 triliun, di mana di dalam biaya belanja operasional ini terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja hibah. Nah, selanjutnya itu ada belanja modal itu kurang lebih 500 miliar. Dan selanjutnya itu belanja juga itu kurang lebih 30 miliar. Dan selanjutnya juga itu ada belanja transfer itu kurang lebih 500 miliar. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan daerah sebanyak 300 miliar. Dalam penggunaan APBD Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya terdapat 40-an organisasi perangkat daerah atau OPD yang menggunakan APBD ini. Salah satunya yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sendiri mendapatkan suntikan dana dari APBD itu sekitar kurang lebih 85,2 miliar. Dinas Kesehatan menurut Peraturan Gubernur Kepri Nomor 59 Tahun 2017 mengenai struktur, susunan, dan organisasi, bahwasanya Dinas Kesehatan ini sendiri merupakan lembaga atau organisasi pemerintahan yang membantu tugas dari gubernur itu sendiri. Salah satunya yang terutama itu dalam bidang hal kesehatan. Untuk jenis pelayanan dasar dari SPM ini, yang pertama itu pelayanan kesehatan bagi masyarakat atau penduduk dari akibat bencana. Lalu yang kedua itu pelayanan kesehatan bagi penduduk dalam kondisi kejadian yang luar biasa. Menurut RPJMD, Renstra, SPM, serta SDG, pada tahun 2021 masih terdapat beberapa masalah atau isu yang belum selesai. Yang pertama itu seperti pandemi yang belum usai, yang kita ketahui bersama bahwa pandemi itu muncul pada akhir tahun 2019 atau lebih tepatnya awal tahun 2020. Lalu untuk masa berakhirnya pandemi, kita ketahui bersama bahwa pandemi itu hilang itu sekitar tahun 2020-an. Itu ini masih menjadi permasalahan. Masih terjadi penyesuaian antara penyesuaian dari masa pandemi menuju masa normal. Yang selanjutnya itu tenaga kesehatan. Tentu kita ketahui bahwa tenaga kesehatan ini belum tersebar secara merata, khususnya di kabupaten dan kota yang terluar, yang jauh seperti di Natuna, seperti di Anambas. Lalu untuk selanjutnya itu
ada resiko kematian pada ibu, terutama ibu yang sedang melahirkan atau ibu pada masa nifas. Yang selanjutnya itu ada penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Kita ketahui bahwa penyakit menular ini sulit untuk diatasi. Lalu salah satunya itu ya kita mencegah bagaimana biar dari penyakit itu tidak tertular. Yang selanjutnya itu ODGJ. ODGJ ini adalah orang dalam gangguan jiwa. Seperti kita ketahui bahwasanya orang yang mengalami gangguan jiwa ini belum mendapatkan perhatian secara khusus. Seperti kita ketahui bersama, masih banyak dari penderita dari gangguan jiwa ini berkeliaran di mana belum mendapatkan perhatian secara lebih dari pemerintah, khususnya dari dinas kesehatan itu sendiri. Untuk selanjutnya ada kepemilikan jaminan kesehatan seperti yang kita ketahui sekarang itu BPJS ya. BPJS itu masih banyak warga dan masyarakat belum mendaftarkan atau belum menggunakan yang namanya pelayanan kesehatan nasional gitu. Nah, tentu di dalam isu-isu tadi, beberapa isu yang telah saya paparkan tadi, dari dinas kesehatan sendiri ini sudah melakukan beberapa target atau tujuan atau harapan yang akan dilakukan pada tahun 2022, yaitu salah satunya adalah peningkatan derajat kesehatan, di mana beberapa program itu yang salah satunya programnya itu adalah angka harapan hidup, di mana target dari angka harapan hidup ini sekitar 70,27%. Lalu untuk selanjutnya itu ada pretensi dari stunting, di mana pemerintah Kepulauan Riau melalui dinas kesehatan ini mengharapkan mengharapkan bayi di bawah usia 5 tahun agar terhindar dari stunting atau gizi buruk, di mana pada tahun 2021 itu sendiri penderita stunting atau gizi buruk itu sekitar 16,3% dari jumlah keseluruhan bayi yang ada di Kepulauan Riau. Untuk target selanjutnya itu pada tahun 2022 ini, pemerintah Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan mengharapkan atau menargetkan bahwasanya penderita dari stunting atau gizi buruk ini menjadi atau turun menjadi 15,8%. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai analisis dari APBD serta target-target RPJMD, RKPD serta Restra yang ada di Kepulauan Riau. See you next time.